Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Nasiruddin MSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Birgiania Mustafa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun ajaran 2020-2021 dengan nomor NIM 20104020024. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi sebagai bentuk penilaian ujian akhir semester 1 mata kuliah Kewarganegaraan tahun 2020-2021. Yang pertama yaitu ada isi resensi. Judul buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Pengarang Profesor Dr. H. Khailan MS. Penerbit Paradigma Yogyakarta pada tahun 2016 dengan tebal halaman 236 halaman. Selanjutnya yaitu biografi pengarang. Profesor Dr. H. Khailan MS adalah alumnus Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada pada tahun 1978. Magister Linguistik diraihnya di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada pada tahun 1988 dan doktor bidang filsafat bahasa dipertahankan pada 20 Oktober 2003. Beliau sebagai dosen senior S1 bidang filsafat bahasa, filsafat Pancasila, Pancasila dan ilmu budaya dasar. Beliau pernah menjadi komisi staf ahli di Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, Ketua Mata Kuliah Umum Ilmu Budaya Dasar dan Pancasila Universitas Gadjah Mada. Sebagai pembina nasional mata kuliah Kepribadian Pancasila Nasional pada Dirjen Dikti sampai sekarang. Adapun karya-karya yang pernah ditulisnya antara lain Ensiklopedia Pancasila, penyusun naskah 1996, Pancasila secara ilmiah, segi yuridis kenegaraan, filsafat Pancasila, Pancasila sebagai ideologi terbuka, etika lingkungan hidup berdasarkan Pancasila, hakikat sila kemanusiaan yang adil dan beradab, hakikat sila ketuhanan yang Maha Esa, tinjauan analitis, kajian tentang Undang-Undang Dasar Negara, Amandemen 2002, filsafat Pancasila pandangan hidup bangsa Indonesia 2002, hakikat sila keadilan sosial dan pelaksanaannya, pendidikan kewarganegaraan 2012 dengan Dr. Andes Ahmad Zubaidi MSI, problem epistemologis 4 pilar berbangsa dan bernegara 2012, negara kebangsaan Pancasila 2013, The Philosophy of Pancasila 2014, dan masih banyak karya lainnya berupa buku terbitan, hasil penelitian, makalah, maupun tulisan di jurnal. Selanjutnya yaitu isi buku. Di dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi terdapat 8 bab. Bab yang pertama yaitu
pendahuluan. Bab yang kedua, filsafat Pancasila. Ketiga, identitas nasional. Keempat, demokrasi Indonesia. Kelima, negara dan konstitusi. Keenam, rule of law dan hak asasi manusia. Ketujuh, geopolitik Indonesia. Dan yang kedelapan, geostrategi Indonesia. Bab pertama yaitu membahas pendahuluan. Di dalam bab ini terdapat beberapa subjudul. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia. Mata kuliah ini sering disebut sebagai civic education, citizenship education, bahkan demokrasi education. Pendidikan ini memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban berdasarkan rumusan Civic Internasional 1995. Disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan civic culture, untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi. Berdasarkan keputusan Dirjen Dikti nomor 43/Dikti/Cap/2006, tujuan pendidikan kewarganegaraan dirumuskan dalam visi, misi, dan kompetensi sebagai berikut. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi bahwa manusia adalah sebagai generasi bangsa harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, dan cinta tanah air dan bangsanya. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila. Rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Oleh karena itu, kompetensi yang diharapkan mahasiswa untuk menjadi ilmuwan yang profesional yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, berkeadaban. Selain itu, yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Subjudul yang kedua yaitu landasan ilmiah dan landasan hukum. Yang pertama, landasan ilmiah. Di dalam landasan ilmiah terdapat beberapa materi mengenai dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan, objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan, rumpun keilmuan. Sedangkan di dalam landasan hukum terdapat beberapa materi mengenai Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, dan nomor 45/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan bahasa, dan pendidikan kewarganegaraan
merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Selanjutnya, Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/Dikti/Cap/2006 yang memuat rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu bab 2, Filsafat Pancasila. Di dalam bab 2 terdapat beberapa subjudul. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani philein yang artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Nasution 1973. Jadi, secara harfiah, istilah filsafat mengandung makna cinta, kebijaksanaan. Filsafat juga termasuk satu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Yang kedua ada pengertian Pancasila sebagai sistem. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Yang ketiga yaitu kesatuan sila-sila Pancasila yang di dalamnya membahas susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Yang kedua yaitu kesatuan sila-sila Pancasila yang mengisi dan saling mengkualifikasi. Selanjutnya ada kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang di dalamnya membahas dasar ontologis sila-sila Pancasila, dasar epistemologi sila-sila Pancasila, dasar aksiologi sila-sila Pancasila. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Kedudukan pokok Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia terkumpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Kedudukan Pancasila tersebut diantaranya Pancasila merupakan sumber dari segala hukum, sumber tertib hukum Indonesia, sehingga Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Yang kedua yaitu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain, penyelenggaraan negara, termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional, untuk memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, yaitu merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Bagi para penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan, juga para penyelenggara partai dan golongan fungsional. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar pandangan atau faham. Selanjutnya ada makna nilai-nilai setiap sila Pancasila, yang di dalamnya
terdapat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai identitas nasional. Di dalam bab ini terdapat beberapa subjudul, di antaranya yang pertama, pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, cita-cita, serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula, hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian identitas nasional, sebagaimana dijelaskan di atas, maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Selanjutnya ada faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Yang pertama yaitu faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua ada faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi, filsafat Pancasila itu bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh suatu rezim atau penguasa, melainkan melalui suatu fase historis yang cukup panjang. Selanjutnya ada negara kebangsaan sebagai identitas nasional bangsa. Menurut Yamin, bangsa Indonesia dalam merintis terbentuknya suatu bangsa dalam panggung politik internasional, yaitu suatu bangsa yang modern yang memiliki kemerdekaan dan kebebasan, berlangsung melalui 3 fase, yaitu zaman kebangsaan Sriwijaya dan kebangsaan Majapahit. Kedua zaman negara kebangsaan tersebut adalah merupakan kebangsaan lama, dan kemudian gilirannya masyarakat Indonesia membentuk suatu national state atau suatu etat nasional, yaitu suatu negara kebangsaan Indonesia modern menurut suatu susunan kekeluargaan berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan. Selanjutnya ada identitas nasional Indonesia sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai negara Indonesia sebagai negara kepulauan Nusantara, kebudayaan sebagai identitas nasional, bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Bab 4. Demokrasi Indonesia. Di dalamnya terdapat beberapa subjudul. Di antaranya, yang pertama ada demokrasi dan implementasinya. Peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari demokrasi, dikarenakan 2 hal. Yang pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental. Yang kedua, demokrasi sebagai kenegaraan. Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan, demokrasi juga melahirkan beberapa sistem. Di antaranya, yang pertama,
sistem presidensial. Yang kedua, sistem parlementer. Yang ketiga, sistem referendum. Selanjutnya ada arti dan perkembangan demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa. Ada pula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, demikian penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, yang lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Selanjutnya ada bentuk-bentuk demokrasi. Menurut Torres, demokrasi dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Yang kedua, substantif demokrasi menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Bentuk-bentuk demokrasi diantaranya, yang pertama, demokrasi perwakilan liberal. Yang kedua, demokrasi satu partai dan komunisme. Yang ketiga, demokrasi berdasar nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada demokrasi di Indonesia, yang di dalamnya terdapat perkembangan demokrasi di Indonesia, pengertian demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan demokrasi pasca reformasi. Bab 5. Negara dan Konstitusi. Di dalam bab ini terdapat beberapa subjudul. Yang pertama, ada pengertian negara. Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah. Unsur-unsur negara meliputi wilayah atau daerah teritorial, rakyat, serta pemerintah yang sah, diakui, dan berdaulat. Selanjutnya ada konstitusionalisme. Konstitusionalisme mengacu kepada pengertian sistem institusionalisasi secara efektif dan teratur terhadap suatu pelaksanaan pemerintahan. Untuk menciptakan suatu tertib pemerintahan diperlukan pengaturan sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan. Basis pokok konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkaitan dengan negara. Selanjutnya ada konstitusi yang di dalamnya mencakup pengantar, hukum dasar tertulis yaitu Undang-Undang Dasar, hukum dasar tidak tertulis yaitu konvensi, konstitusi, sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen 2002, negara Indonesia adalah negara hukum. Bab 6. Rule of Law dan hak asasi manusia. Di dalam bab ini terdapat beberapa subbab, di antaranya yang pertama ada pengertian rule of law dan negara hukum. Pengertian rule of law dan negara hukum pada hakikatnya sama atau tidak bisa dipisahkan. Menurut Philippus M. Hadjon, rule of law atau negara hukum lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, yaitu dari kekuasaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses perkembangannya, negara hukum itu memiliki ciri
yang revolusioner. Selanjutnya ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagai gagasan paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba, namun melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dari perspektif sejarah, deklarasi yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB dihayati sebagai suatu pengakuan yuridis formal dan merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia di belahan dunia, khususnya yang tergabung dalam Persyarikatan Bangsa. Upaya konseptualisasi hak asasi manusia baik di barat maupun di timur, meskipun upaya tersebut masih bersifat lokal, parsial, dan sporadikal. Selanjutnya ada penjabaran hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang hakikat manusia yang melatar belakanginya. Menurut pandangan filsafat yang terkandung dalam Pancasila, hakikat manusia adalah monopluralis. Susunan kodrat manusia adalah jasmani, rohani, atau raga dan jiwa. Sifat kodrat manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Serta kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri, dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara, yang di dalamnya terdapat pengertian warga negara dan penduduk. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dalam bernegara. Setiap warga negara adalah penduduk, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara karena mungkin penduduk asing. Lalu ada asas-asas kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kewajiban bela negara. Bab 7. Geopolitik Indonesia. Di dalam bab ini terdapat beberapa subbab, di antaranya pengertian geopolitik. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Kepentingan yang titik beratnya terletak pada perkembangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Sebaliknya, politik negara itu secara langsung akan berdampak kepada geografi negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu kepada geografi sosial, hukum geografi, mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi, dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografis suatu negara. Selanjutnya ada pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Sedangkan wawasan berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan
atau cita-cita nasionalnya. Selanjutnya, geopolitik dan geostrategi. Di dalamnya tercantum paham-paham kekuasaan, geopolitik, dan geostrategi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Di dalamnya tercantum wilayah dan perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Selanjutnya ada unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, yang di dalamnya tercantum wadah, isi wawasan Nusantara, tata laku wawasan Nusantara mencakup dua segi batiniah dan lahiriah. Selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara, yang di dalamnya tercantum wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, penerapan wawasan Nusantara, dan hubungan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Bab 8. Geostrategi Indonesia. Di dalam bab ini terdapat beberapa subbab, di antaranya pengertian geostrategi. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan bermartabat. Guru besar geostrategi Universitas London, teori yang dikembangkannya tentang geostrategi kontinental merupakan teori yang saat ini digunakan oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Selanjutnya ada ketahanan nasional, yang di dalamnya tercantum konsepsi ketahanan nasional dan ketahanan nasional sebagai kondisi. Selanjutnya ada pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalamnya tercantum pengaruh aspek ideologi, pengaruh aspek politik, pengaruh aspek ekonomi, pengaruh aspek sosial budaya, dan pengaruh aspek pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada kelebihan yang terdapat pada buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Di antaranya yang pertama, harga buku cukup terjangkau, yaitu Rp30.000 dan mudah ditemui di toko buku terdekat. Yang kedua, ada penggunaan kata cukup mudah dipahami. Yang ketiga, daftar pustaka tersusun rapi dari huruf A sampai Z. Di setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangan dari buku ini, yang pertama, masih terdapat penulisan kata yang salah. Yang kedua, terdapat pengulangan kata seperti kalimat merupakan adalah atau merupakan yaitu. Yang ketiga, kertas yang digunakan masih menggunakan kertas berwarna gelap. Mungkin dicukupkan sekian untuk resensi buku dari Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.